Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi. Bu Wati, terima kasih. Hari ini saya bisa ketemu lagi untuk yang kesekian Bu Wati. Jadi terkait kemarin ada tugas dari kelanjutan pendidikan CGP saya, di mana di sana saya harus sharing pada teman rekan sejawat bagaimana cara seorang pemimpin itu melakukan supervisi atau observasi di kelas Bu Wati. Jadi ini ada tahapannya, ada 3. Yang pertama yaitu pra-observasi. Nanti kita bicara Bu Wati, persiapan Bu Wati apa saja sebelum masuk kelas, sampai strategi apa yang akan diambil untuk belajar di kelas. Yang kedua nanti observasi langsung Bu Wati. Saya mohon izin nanti bisa di kelas bersama teman, kita nanti masuk bersama, kita belajar bersama di situ. Bu Wati yang ada di depan dan saya mengamati dan memberi catatan-catatan sedikit tentang bagaimana Bu Wati mengajar. Nanti yang ketiga ada percakapan pasca observasi Bu Wati. Jadi nanti pengalaman Bu Wati setelah di kelas itu bagaimana nanti kita bahas bersama. Gitu aja Bu Wati. Bisa dimulai Bu Wati. Silahkan. Ini Bu Wati. Untuk persiapan besok ini Bu Wati rencananya masuk di hari Saya rencananya masuk di hari Jumat. Hari Jumat, ya. Berarti tanggal Jumat besok tanggal 20 ya Bu Wati. Iya. 20 2023. Mata pelajarannya matematika. Bunyi kasus Ilowati. Waktu saya mungkin hanya sekitar 30 menit ya Bu, maksimal. Rencananya masuk di kelas berapa ini Bu? Rencana saya masuk di kelas 10 farmasi industri Bu Novi. Iya. Berarti ini sudah pumer nggih? Sudah. Baik Bu Wati, ini saya mulai nggih. Oke, silakan. Untuk besok pada saat kita masuk kelas Bu Wati, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa Bu Wati? Kebetulan untuk besok Jumat itu saya masuk ke materi awal ya Bu Novi. Saya masuk ke materi matriks. Ya, untuk matriks ini untuk tujuan pembelajaran yang besok hari Jumat itu, yang pertama itu akan menerapkan konsep operasi matrik. Konsep operasi matrik dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, ini siswa diharapkan bisa menyajikan penyelesaian masalah operasi matrik dengan bertanggung jawab. Kira-kira kalau di sini saya tadi boleh menekankan Bu Wati menjelaskan konsep matriks ya Bu ya. Iya. Jadi mulai awal mungkin dari definisi awalnya ya matriks itu apa, kemudian cara menyajikannya seperti apa matriks itu kan mungkin ini juga materi baru ya untuk anak kelas 10 karena waktu SMP itu kelihatannya itu belum ada materi matriks, jadi memang benar-benar harus jelaskan dari awal untuk anak-anak. Untuk tujuan yang kedua tadi Ibu akan menyajikan penyelesaian masalah operasi matrik dengan bertanggung jawab. Mungkin di sini nanti Bu Wati ada strategi khusus mungkin dengan diskusi kelompok gitu ya Bu ya. Jadi mungkin siswa akan saya sajikan suatu permasalahan kontekstual ya, dan itu nanti bagaimana siswa bisa menyajikan masalah itu ke bentuk matriks. Ya, yang jelas dikaitkan dunia nyata. Betul ya. Berarti tidak sekedar belajar konsep ya Bu. Betul ya, juga harus tahu aplikasinya, penerapannya. Itu terutama untuk kompetensi mereka ya Bu ya, farmasi industri. Baik Bu, tujuan sudah selesai. Ini saya masuk ke area pengembangan. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan Bu Wati, nanti pada saat saya masuk apa yang harus saya amati. Jadi nanti begitu Bu Wati selesai mengajar, saya bisa memberikan masukan. Misalkan nih, Bu Novi tadi saya bagian ini nampak enggak pada saat saya mengajar. Nah, kira-kira bagian mana Bu yang perlu saya amati nanti pada saat masuk kelas yang sesuai permintaan Bu Wati? Mungkin yang pertama pada saat saya menerangkan awal matrik ya Bu ya, apakah anak itu sudah paham belum? Ya, pada
matrik itu seperti apa, gambarannya seperti apa, kemudian akan diterapkan ke kontekstual, ke kehidupan nyata. Itu anak sudah banget belum. Dan mungkin ke diskusinya anak-anak dalam menyelesaikan masalah matrik itu. Berarti prosesnya ya, proses diskusi betul ya, siswa itu sebenarnya sudah paham atau belum. Kan kadang kalau diskusi itu kan misalkan satu kelompok itu 5 sampai 6 anak. Kan kadang ada anak yang hanya ikut-ikutan saja, tidak aktif. Nah, yang saya harapkan di sini mungkin satu kelompok itu pada saat saya menyajikan mungkin permasalahan itu Bu, itu 6 anak itu harus aktif semua, sama gitu ya, sama. Jadi paham semua, tidak satu atau 2 anak dalam diskusi itu yang paham. Jadi tidak saling menggantungkan. Betul, tidak menggantungkan temannya itu ya. Ada lagi Bu, selain ini proses diskusi, kemudian bagaimana Bu Atik nanti menerangkan dari awal, mengenalkan konsep, ada lagi Bu? Kira-kira? Mungkin dalam menyelesaikan masalah ya Bu ya, nanti menyelesaikan masalah itu ya anak sudah betul pemecahan masalah pemecahannya ya, prosesnya, cara-caranya itu anak sudah betul atau belum. Ketika dihadapkan dengan soal ya, dihadapkan dengan permasalahan soal yang tentunya ini terkait kehidupan nyata ya, kehidupan sehari-hari. Ada lagi Bu? Yang sementara itu Bu, nanti ya? Bu Novi bisa memberikan masukan untuk saya pada saat saya nanti mengajar ya, pada saat materi ini mungkin Bu Novi nanti bisa memberikan masukan. Ya, titik beratnya dari 3 poin ini ya Bu. Betul. Oke, Bu Atik, terima kasih. Yang terakhir Bu Atik, untuk melaksanakan atau mewujudkan area pengembangan ini, kira-kira Bu Atik ada strategi khusus ketika di kelas? Kalau untuk strategi yang pertama kan saya memakai diskusi ya Bu ya, kemudian untuk strateginya juga kita pakai discovery learning. Model pembelajarannya ya Bu? Betul, discovery learning. Model pembelajaran. Ya, model pembelajarannya dengan discovery learning. Oke. Kemudian strategi saya ingin anak-anak itu bisa terampil. Ya, bisa terampil dalam menyelesaikan itu tadi permasalahan. Kontekstualnya ya. Siswa bisa ya, terampil. Oke. Menyelesaikan masalah kontekstual. Karena ini tadi kan ada model pembelajaran discovery learning Bu Atik, ini kira-kira besok saya perlu amati di bagian itu atau tidak Bu? Cukup yang 3 langkah-langkah discovery learning. Ya, enggak apa-apa kalau berarti nanti untuk langkah-langkahnya mungkin sudah benar atau belum. Ya, saya ingin dari situ. Siapa tahu mungkin ya, ada yang terlewat. Ada yang terlewat. Ya, prosesnya ya, fase-fasenya ada yang ya terlewati. Saya tambahkan buat dia. Fase discovery. Ya, fasenya. Dan saya juga begitu buat dia. Tahunnya sudah lengkap, ternyata masih ada tinggal ternyata, karena kadang ngajar nggak terasa diburu waktu, apalagi matematika ya Bu ya. Baik Bu Atik, ini tadi percakapan praobservasi sudah dijawab semua. Nanti kita akan ketemu pada hari Jumat ya Bu, di kelas ya Bu ya. Pukul berapa ya Bu? Mulainya berarti 07.45. 07. Ya, 45 menit kebetulan di hari Jumat itu saya ada 1 jam. Sampai jam 8 ya Bu? Iya. Baik Bu Atik. Oke Bu Atik, terima kasih sekali nih. Sama-sama. Saya bisa bercakap-cakap dengan Bu Atik ya Bu. Yang jelas ini kita saling belajar ya Bu. Saya juga minta masukannya ya Bu. Nanti kalau pada saat setelah saya belajar kekurangan saya di mana, saya harus seperti apa. Iya. Semoga kedepannya juga apapun yang kita lakukan juga untuk kebaikan anak-anak ya Bu. Iya. Semua yang kita lakukan untuk keberhasilan anak-anak supaya mereka bisa belajar lebih baik lagi. Ya, dan tentunya semangat prestasinya juga meningkat. Gitu ya Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Atik. Ya, sama-sama Bu Novi, sama-sama. Assalamualaikum. Saya izin kembali ke kelas ya Bu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I'm fine. Thank you. Ya. Gimana kabar kalian semua ini? Baik semua? Baik. Ya. Oke, yang kalau pada masuk dengan
sesi kita yang terakhir ini adalah dengan agenda percakapan pasca observasi di kelas. Di sini saya hadirkan rekan sejawat saya. Perkenalkan, ada Bu Ika Susilowati Pak, yang mengampu guru matematika di kelas 10 farmasi industri. Jadi pada tanggal 17 Oktober yang lalu saya sudah melakukan supervisi klinis masuk di kelas beliau. Tentunya kemarin juga dengan kesepakatan saya ketemu dengan dia dulu, saya lakukan pra observasi. Saya tanyakan dulu kira-kira nanti sebelum saya masuk ke supervisi di kelas itu apa yang mau saya amati di situ. Kemudian bagian-bagian mana yang perlu penguatan dari pembelajarannya Bu Ati, seperti itu. Jadi di sini pada hari ini, pada kesempatan ini adalah tahap pasca observasi, di mana nanti kita akan saling sharing ya Bu Ati. Sharing, kita curah pendapat, kita refleksi. Mungkin di sini ada beberapa hal yang perlu Bu Ati sampaikan, atau mungkin nanti ada sedikit masukan atau penguatan dari saya selaku supervisor ya Bu Ati. Kita saling belajar di sini. Jadi nanti di sini juga ada Pak Bahtiar selaku pengajar praktek, juga nanti bisa mungkin memberi penguatan supaya kedepannya pembelajaran kita semua bisa lebih baik lagi. Tentunya semua juga untuk kebaikan anak didik kita semua. Kita mulai ya Bu Ati. Selamat siang Bu Ati. Selamat siang Bu Novi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Baik ya Bu Ati. Sehat ya Bu? Ya ini agak skip dulu ya Pak. Agak flu. Agak flu Bu Ati. Tapi masih sehat ya Bu? Alhamdulillah. Agenda besok masih banyak. Iya betul. Ya, saya selalu dengan Bu Ati. Gimana caranya bisa saling support ya betul. Ya mengajar, ya tugas PKK juga ini satu tim pembimbing guru PKK, jadi bisa bagi waktu supaya semua bisa jalan. Jadi Bu Ati, kemarin tanggal 17 itu kan Bu Novi sudah masuk nih, bisa ikut belajar di kelas bareng anak-anak juga. Waktu itu saya mengamati bagaimana Bu Ati melakukan pembelajaran di kelas. Pada tahap pra-observasi kemarin kan Ibu sudah menyampaikan nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang akan diangkat itu apa kemarin, yaitu tentang bagaimana siswa bisa menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar. Yang kedua, bagaimana bisa siswa tersebut untuk menyelesaikan masalah operasi matriks yang dikaitkan dengan dunia nyata dengan bertanggung jawab. Seperti itu ya Bu Ati. Lalu untuk area pengembangan yang akan Bu Ati capai di situ adalah Bu Ati ingin supaya di situ anak-anak bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan matriks dengan berbagai tahapan yang sudah disampaikan. Yang kedua, anak-anak bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait matriks, dan yang ketiga tentunya dengan strategi diskusi kelompok ya Bu kemarin itu Bu Ati ingin mengembangkan keterampilan sosial. Jadi di situ yang kemarin Bu Ati ingin saya sebagai supervisor itu lebih menitik beratkan di sana. Kemudian untuk strategi yang disiapkan kemarin, Bu Ati sudah menggunakan pendekatan saintifik untuk diskusi kelompoknya. Kemudian keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan matrik disesuaikan dengan bakat dan minat. Di sini nanti kita larinya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini hal baru ya Bu. Ya. Yang ketiga di sini yaitu bagaimana nanti Bu Ati menggunakan model pembelajaran discover learning saat pembelajaran di kelas. Seperti itu ya Bu. Baik Bu Ati, ini saya mulai ya Bu untuk yang pasca observasi. Nah, Bu Ati, kira-kira kemarin pada saat di kelas nih, ya, mulai dari tahapan awal sampai akhir, kira-kira yang Bu Ati rasakan apa? Untuk yang pertama kan memang tujuan saya kan belajar berkelompok ya Bu. Memang anak-anak itu lebih aktif. Karena saya merasakan sendiri kalau dengan pembelajaran yang tidak berkelompok itu biasanya kan kadang hanya anak itu saja. Misalkan ada anak yang memang tidak aktif dan
ikut-ikut temannya saja, tapi begitu saya minta untuk berdiskusi, saya bagi menjadi 5 kelompok kemarin. Saya amati karena kan memang di situ juga keaktifan siswa mempengaruhi nilai keaktifan juga. Saya amati juga alhamdulillah setiap kelompok itu anak-anak bisa aktif, saling membantu juga. Jadi memang betul-betul membantu dengan diskusi kelompok ini seperti itu. Jadi yang dirasakan itu ya di sini keterkaitan mungkin antara siswa yang satu dengan yang lain belum nampak ya Bu. Ya cuma gini ya, memang ada siswa yang dari kelompok itu kan memang kadang malu ya Bu, tidak mau tanya sama temannya. Dan makanya saya kemarin berusaha untuk berkeliling di tiap kelompok sambil saya amati juga. Kemudian saya lihat anak yang kurang aktif dalam kelompok itu saya minta untuk aktif, ya mungkin bisa aktif dalam kelompok itu, bisa menanyakan ke teman dalam satu kelompok itu. Seperti itu. Kira-kira kalau melihat kondisi seperti itu, mungkin selain tadi Bu Ati berusaha untuk berkeliling ke setiap kelompok ya Bu ya, untuk melakukan pendekatan satu persatu nih, biar mungkin anak-anak yang mau bertanya mungkin juga takut, ada yang istilahnya malu, kadang anak seperti itu ya Bu, dengan Bu Ati turun seperti itu kan tentunya akan terasa lebih dekat ya Bu. Kira-kira kalau hal itu sudah dilakukan Ibu dan ternyata belum bisa membuat apa menggali anak-anak lebih aktif dalam diskusi, ada enggak upaya itu yang lain? Kalau ini mungkin yang pertama itu ya tadi diskusi, kemudian yaitu saya berusaha memancing anak untuk mau bertanya ya, kalau tidak mau sama temannya mungkin bisa sama gurunya. Maka saya berusaha untuk di dalam kelompok itu saya benar-benar misalkan satu kelompok satu saya datangi, kemudian saya tanya satu persatu si anak itu yang belum paham yang mana. Oh ini Bu seperti ini. Nah mungkin dari cara saya baru seperti itu. Mungkin dari Bu Novi mungkin bisa punya ide lain ya. Kadang juga atau sendiri ya Bu ya, matematika itu kadang anak itu ya mungkin jarang-jarang yang suka dengan pelajaran mat. Nah sehingga menimbulkan anak untuk bertanya itu sulit sekali. Mungkin dari Bu Novi selaku supervisi bisa memberikan saran untuk saya biar nanti saya kedepannya kalau mungkin anak bisa lebih aktif lagi, biar semua anak itu bisa paham dengan pelajaran yang saya berikan pada saat itu. Iya Bu, terima kasih. Nanti kalau sudah mendengar yang disampaikan Bu Ati, sebenarnya Bu Ati di sini sudah bisa menemukan, artinya Bu Ati bisa menemukan sendiri kira-kira bagaimana usahanya ketika menemui anak yang mungkin pasif gitu ya, kurang aktif, belum terlibat aktif. Betul. Bu Ati ini luar biasa loh. Jadi mungkin saya yang harus belajar juga Bu. Kita di sini saling belajar. Mungkin apa yang nanti Ibu alami, mungkin suatu saat saya alami di kelas Bu. Jadi ada kalanya mungkin nanti kita bisa saling curhat, cerita. Dengan begini kan saya juga tambah pengalaman. Oh, berarti dulu seperti ini ya. Nanti mungkin suatu saat kalau Bu Novi menghadapi hal yang sama mungkin bisa saya terapkan seperti itu ya. Itu ya Bu Ati. Jadi mungkin kalau sedikit saran ya Bu, masukan ada nggak mungkin dari pihak luar yang perlu Bu Ati libatkan untuk membantu Bu Ati ini supaya anak-anak ini lebih aktif dalam pembelajaran, mungkin seperti itu. Pernah tidak punya gambaran? Maksudnya pihak luar itu apa ya? Mungkin apa teman, mungkin teman sesama guru atau apa ya? Bisa seperti itu Bu. Mungkin kan Bu Ati kira-kira ada upaya untuk sana. Ya mungkin bisa juga sih Bu. Nanti juga saya mungkin ya tadi ya mungkin seperti kemarin pada saat pembelajaran kan kebetulan Bu Novi masuk ya, dan mungkin juga suatu saat saya ini juga ya, jadi saya juga di dalam kelas itu kan juga ada yang membantu saya, kita juga saling ini kan juga kita harus dicari anak ini kekurangannya di apa, kan memang tidak semua anak juga minat ya Bu ya. Kadang anak-anak bisa tanya, oh tergantung materinya Bu, kalau materinya itu mudah untuk kami suka ya. Tapi kalau begitu awal kita sudah memberikan materi ini tetapi anak-anak itu sudah istilahnya sudah nggak suka dulu, itu juga menimbulkan efek juga untuk anak-anak. Nah, mungkin akhirnya saya ingin juga
satu rumpun, satu guru itu bisa masuk juga, membantu saya juga ya. Ini bisa mengamati siswa juga membantu siswa biar siswa itu bisa aktif seperti itu. Ya, mungkin juga bisa salah satu sebagai solusi ya Bu. Betul ya. Kira-kira kalau itu mau buat dikabukan, kira-kira dalam jangka waktu kapan ya? Kalau itu Iya. mungkin saya pengennya ya Bu ya, mungkin kan ini saya mendekati penilaian akhir semester ya Bu ya, mungkin 1 bulan atau 3 minggu sebelum penilaian akhir semester itu keinginan saya sendiri ya pengen ada teman satu rumpun itu bisa membantu saya supaya sama-sama kita belajar untuk masuk kelas juga untuk melihat anak-anak juga. Saya juga ingin gimana sih caranya biar anak-anak itu tertarik dengan matematika. Iya. Juga mungkin salah satu kesulitan saya Bu. Iya. Jadi kita di sini saling istilahnya aware ya Bu, kita saling berbagi, saling peduli. Kesulitan apa yang dialami Bu Ati mungkin tidak jauh berbeda dengan yang saya alami, gitu ya Bu. Betul. Baik, nanti tadi Bu Ati menyampaikan sekitar 3 minggu sebelum penilaian akhir semester ya. Kita nanti coba berkolaborasi ya Bu. Kita nanti saling belajar bersama. Mungkin ada kalanya saya yang soal ke kelasnya Bu Ati atau Bu Ati yang main ke kelas saya, gitu ya Bu ya. Bisa saling memberi masukan, memberi penguatan, gitu ya Bu Ati. Betul. Baik, itu untuk yang keterlibatan siswa. Yang kedua Bu Ati, untuk area pengembangan berikutnya tadi ada ini tahapan dalam melakukan ini Bu, fase untuk pembelajaran discovery learning. Nah di sini kemarin kan kita sudah mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu Ati. Jadi berdiferensiasi itu kan kemarin kita klasifikasikan bagaimana anak-anak belajar yang secara kinestetik, kemudian audio Bu, ya, dan yang visual. Nah mungkin kemarin kalau saya lihat pada saat Bu Ati di kelas itu ada beberapa bagian yang belum nampak semuanya Bu. Jadi dari ketiga itu kalau saya lihat dari yang sudah Bu Ati sampaikan ke anak-anak pada saat anak-anak harus di depan presentasi, itu ada bagian diferensiasi yang belum semua muncul. Mungkin Bu Ati bisa menyampaikan di sini kira-kira apa yang Bu Ati rasakan, apakah sama seperti yang saya Ini saya lanjutkan ya Bu Ati. ya ini. Jadi kita sudah ke aspek diskusi siswa di kelas, kemudian tahapan fase-fasenya ya Bu. Kemudian ini Bu, di sini ada beberapa sedikit kemarin yang terlewat, yaitu mengenai metode ceramah Ibu. Jadi yang saya lihat di kelas ini cenderungnya lebih banyak guru yang aktif gitu ya Bu ya. Jadi metode konvensionalnya ini yang mungkin terlalu dominan Bu. Jadi mungkin bisa disampaikan ya Bu, kira-kira apakah yang saya amati di kelas ini tidak jauh berbeda dengan yang Bu Ati rasakan ketika masuk kelas ini. Monggo Bu. Ya, ini kalau yang pertama kan memang materi yang saya berikan kemarin waktu itu kan materi baru ya Bu ya, materi baru untuk anak-anak. Kadang kan ada materi kebetulan di SMK itu mereka sudah pernah menerima waktu SMP. Nah kalau kemarin itu kan memang saya membuka bab yang baru. Kalau memang di materi sebelumnya itu kan anak-anak ternyata sudah pernah menerima materi di SMP. Jadi kalau ini memang materi baru. Jadi kalau saya pembiasaan sehari materi baru bagi anak itu memang saya lebih banyak untuk istilahnya menerangkan dulu. Itu mungkin faktornya dari itu juga. Mungkin kalau materi yang sudah anak-anak terima jadi di jenjang sebelumnya mungkin ya saya hanya sedikit memberikan istilahnya apa ya Bu ya, persepsi mengingatkan lagi karena itu. Nah kalau memang kemarin itu betul-betul materi yang baru bagi anak.
Jadi memang saya harus membuka dulu. Ya, saya membuka dulu. Oh ini saya harus, anak harus tahu. Oh ini loh materi ini, pengertiannya ini, definisinya seperti ini. Nah, jadi anak. Nah, Jadi yang saya ikuti tadi yang Bu Wati sampaikan, jadi di sini metode ceramah kenapa terlalu dominan, karena tadi mengingat ini materi baru ya Bu. betul. Ya. Kalau di jenjang sebelumnya siswa belum pernah dapat, jadi merasa karena materi baru ketika itu Bu Wati harus menyampaikan terlebih Iya, dahulu nih. mungkin ya. Saya harus menjelaskan istilahnya secara panjang, secara terperinci, biar anak itu paham dulu. Di Bu Wati. Tapi kan kita tahu ya Bu, ini kan kita sudah ada di era kurikulum merdeka nih. Jadi kan bagaimanapun yang kita lakukan itu semua harus berpihak kepada siswa. Kita melihat bagaimana siswa bisa nyaman ketika belajar, ketika di kelas itu ya Bu ya. Kira-kira ada upaya dari Bu Wati ini supaya siswa di sini bisa lebih aktif Bu. Jadi Bu Wati di sini hanya sebagai apa yang mungkin menuntun, membimbing siswa, mereka bisa belajar mandiri. Kira-kira Bu Wati ada enggak upaya ke sana? Ada rencana enggak bagaimana kira-kira Bu Wati bisa menggali anak-anak supaya terlibat aktif ketika belajar? Mungkin pada saat membuka pertemuan itu mungkin saya akan berikan seperti semacam apresiasi dulu, jadi untuk memancing si anak itu dengan misalkan saya memberikan pertanyaan lah ya, pertanyaan, kemudian saya setelah memberi pertanyaan itu saya akan mengarahkan materi dikaitkan dengan materi hari ini seperti itu, biar anak itu bisa aktif, karena memang ya itu anak itu kan memang kalau nggak istilahnya kalau nggak dipancing untuk bertanya sangat susah sekali. Terus kan itu kendala yang saya rasakan kalau setiap kali pembelajaran. Jadi memang saya untuk next kedepannya ya mungkin saya akan lebih membantu siswa dengan memancing mereka dengan memberikan pertanyaan yang saya kaitkan dengan pembelajaran pada saat hari itu juga. Jadi salah satu upaya Bu Wati di sini tadi adalah memberikan pertanyaan persepsi ya yang saya kaitkan dengan yang dikaitkan ya kalau memang itu materi baru ya Bu ya dari itu ya karena memang kendala saya itu kenapa kemarin memang saya lebih banyak untuk ya istilahnya dengan menggunakan masih banyak konvensionalnya, yaitu karena materi baru saya. Mungkin next untuk kedepannya ya saya akan memberikan semacam persepsi dulu, saya kaitkan dengan materi pada saat iya Bu. Jadi Bu Wati sudah berusaha untuk bagaimana mengaktifkan anak di kelas itu ya. Misalkan Ibu dari upaya Bu Wati tadi ternyata kok belum nampak ketika Bu Wati sudah melakukan apresiasi di kelas, kemudian berusaha memancing anak untuk aktif. Kira-kira ada cara-cara lain Bu Wati yang bisa dilakukan? Jadi misalkan planning pertama tadi berhasil, maka Bu Wati ada planning kedua, ketiga gitu yang bisa nantinya membawa anak itu aktif. Kalau saya ini kan saya ya, saya biasanya kalau pembelajaran di kelas itu kan memang meminta anak misalkan kamu karena anak tidak mau, otomatis kan saya akan menunjuk si anak itu. Nah mungkin saya akan memberikan semacam motivasi ke anak itu ya ya udah kalau kamu maju misalkan kamu bisa mengerjakan nanti akan saya beri poin gitu. Saya biasanya seperti itu ya, saya akan beri nilai biar anak itu nanti poin ini bisa untuk menambah nilai kalian loh. Mungkin kalau misalkan pas penilaian harian nilai kalian ini bisa saya tambahkan ya. Jadi anak-anak itu biar bisa termotivasi dulu untuk maju untuk mengerjakan, karena anak itu susah sekali kalau disuruh mau nggak mau ya. Mungkin itu biasanya salah satu cara dari saya itu semacam memberikan poin lah, penghargaan ke mereka biar anak itu bisa aktifin. Misalnya anak, oh ya Bu ya nanti kan kalau saya maju entah itu salah atau benar saya akan dapat istilahnya dapat tambahan poin ya Bu ya. Itu dari saya. Iya, jadi upaya yang kedua tadi
setelah memberikan absensi, Betul. pertanyaan di awal sebelum pembelajaran, Ya. jadi berusaha memberikan pancingan ya. Betul, istilahnya pancingan ya, biar anak itu bisa termotivasi. Biasanya kalau hanya kita ini apa Bu nanti yang maju apa Bu dapat apa Bu, kan ada anak gitu, masa hanya maju-maju saja Bu, ini kita kan sudah berusaha. Nah, akhirnya saya akan berusaha seperti itu dengan memberikan pancingan ke anak, istilahnya poin ya Bu ya, untuk nilai tambah untuk mereka biar mereka itu lebih bisa termotivasi. Saya gini, saya kan memang meminta anak misalkan untuk mengerjakan sesuatu di depan itu tanpa membawa istilahnya pekerjaannya. Dan anak-anak kan silakan mengerjakan dulu. Nanti saya minta anak-anak itu ke depan tapi istilahnya tidak membawa pekerjaan. Memang sih Bu, beberapa anak lah yang, karena kan mereka kan Bu boleh nggak Bu bawa pekerjaannya, ya nggak boleh. Ya kan sudah mengerjakan usaha sendiri, karena memang saya berusaha biar si anak itu walaupun dia sudah mengerjakan sendiri, istilahnya di meja itu sudah mengerjakan, tapi di saat di depan itu anak juga harus istilahnya juga benar-benar istilahnya 2 kali mengerjakan ya Bu ya. Karena kan saya sendiri kadang gini, anak-anak kalau pas mengerjakan di buku itu kan nggak tahu, kadang anak bisa diskusi, bisa tanya temannya, tapi saya begitu anak saya minta untuk maju ke depan, anak itu mau maju ke depan mengerjakan sendiri, kan saya jadi tahu oh ternyata anak itu memang sudah bisa dengan materi ini. Jadi seperti itu baru istilahnya saya akan berikan semacam poin lah istilahnya, penghargaan, karena di situ saya baru tahu oh ternyata anak ini mau sudah paham. Nah selama ini cara itu sudah saya lakukan dan alhamdulillahnya bisa berjalan, walaupun nanti mungkin ya kadang gini yang maju kan hanya anak-anak itu Pak ya Bu ya. Mau nggak mau kalau itu yang maju hanya anak itu, akhirnya istilahnya saya buat saya minta anak untuk maju depan, tapi istilahnya dengan cara saya biasanya pakai istilahnya di HP itu kan ada aplikasi kemudian ya namanya ya, itu puteran itu loh Bu istilahnya ya, saya pakai itu Bu. Jadi nanti saya minta salah satu anak untuk mutar itu, kemudian nanti misalkan kok putar berhentinya di nomor 5, ya berarti mau nggak mau absen 5 itu saya memang memaksa anak untuk mau nggak mau harus maju. Nah kemudian Bu nggak bisa Bu, pokoknya harus maju, nggak bisa Bu, akhirnya ke depan mau maju ya. Kalau memang mentok nggak bisa, saya minta anak itu meminta bantuan ke temannya. Nah minta bantuan ke temannya, mau nggak bantuan sama siapa? Teman saya ini Bu. Nah temannya kemudian istilahnya membantu si anak itu. Kalau memang terpaksa nggak bisa, kadang saya bantu juga. Saya bantu, oh langkah-langkahnya seperti ini. Tapi oh gini dulu itu dari saya. Biasa buat Karena memang untuk menumbuhkan, untuk minat anak itu ya nggak mau ya kita harus strong. Seharusnya mampu, artinya mampu itu begini berarti. Jadi dengan tadi sudah menyampaikan ini, maksudnya ya Betul. upaya, gagasannya, rencananya, hingga ide-ide yang buat bisa membawa anak untuk lebih aktif. Tadi ada semacam permainan, Betul, berarti ya, permainan iya. Karena biar istilahnya itu Bu nggak tegang lah suasananya. Karena kan bagi mereka matematika itu kan pelajaran yang istilahnya tegang ya Bu, yang buat anak itu tegang. Jadi ya saya buat seperti itu. Biasa buat ini. Biar anak-anak itu bisa aktif. Saya bisa belajar juga ini loh, ini dari buat tadi, dari yang sudah disampaikan itu loh, berarti benar-benar ada beberapa hal yang saya perlu belajar dari jenengan gitu. Iya, Kita masih harus belajar. jadi buati sudah berusaha menggali anak-anak bagaimana untuk aktif di kelas, buati menuntun mereka bagaimana mereka bisa menemukan sendiri ya Bu ya. Jadi di sini mungkin tadi yang terlihat metode caranya yang lebih dominan, mungkin nanti Buati bisa kurangi sedikit. Kemudian tadi ada diskusi, Buati juga sudah menyampaikan bagaimana untuk mengaktifkan siswa ketika mereka bekerja dalam satu tim supaya mereka semua bisa aktif gitu ya Bu. Kemudian
Kemudian tadi untuk tahapan discovery learning tadi sudah disampaikan berarti. Yang keempat ini berarti ada mengenai refleksi dan umpan balik. Ini yang kemarin pada saat di kelas saya belum melihat keseluruhan. Artinya refleksi umpan balik ini seharusnya kita kirim untuk siapa? Seperti itu. Mungkin berarti bisa disampaikan kira-kira apa yang saya sampaikan ini benar tidak buat dirasakan ketika di kelas. Kadang kan kita ngehnya itu setelah pengajaran anak, oh iya, tadi kok ada yang kurang ini kok ketinggalan. Nah seperti itu buat gimana buat bisa bercerita. Iya, kemarin kan yang satu saya kalau untuk pembelajaran makan kadang itu kelupaan ibu, kelupaan dengan waktu. Kadang kita asik dengan anak, asik dengan seperti ini, ternyata tiba-tiba langsung waktu habisnya. Kita otomatis kan kalau istilahnya mencuri waktu, sementara ada guru lain yang menunggu ya Bu ya di depan kan. Nah, ya kita baru sadarnya memang saya lupa ini belum. Kita baru sadarnya seperti itu, memang ya kan. Iya ya, ternyata kok belum. Mana ini ya biasanya itu nanti kalau seperti itu yang terjadi itu di pertemuan selanjutnya saya baru menyampaikan Bu Novi ya. Oh ya, saya menyampaikan ke anak-anak memang yang pertemuan sebelumnya saya belum memberikan refleksi. Saya kan kemarin terus saya baru kesimpulan. Saya baru menyimpulkan sedikit, anak-anak saya tanya kesimpulannya apa materi hari ini. Ya, alhamdulillah ada yang menjawab dan bahkan kemarin juga anak ada yang menyebutkan. Ketika saya apa sih? Oh ternyata materi ini bisa kita terapkan di kehidupan saya. Alhamdulillah ada satu anak yang bisa menjawab. Oh ini Bu contohnya baris berbaris. Bisa loh Bu, misalkan saya di baris ke ini, berarti posisi saya ada di baris kedua kolom ke ini. Itu saya pancing itu anak bisa. Cuma memang untuk ini pas keburu waktu saya juga lupa, terus saya lupa Bu. Iya. Sedikit iya. Asik ya Bu. Iya betul, asik sekali. Anak-anak diskusi juga alhamdulillah kemarin juga berjalan lancar. Tiba-tiba sudah itu baru kesimpulan langsung ya itu bulan bisa saya sampaikan di pertemuan selanjutnya untuk refleksinya Bu. Baik berarti tadi kan berarti menyampaikan kalau kadang itu kalau kita sudah terlanjur ngajar sama anak-anak asik ya alurnya lupa waktu. Iya, anaknya juga terus terang saya juga pas saya lihat moodnya anak juga enak Ibu kemarin Bu. Anak mungkin juga satu karena masih pagi Bu. Kebetulan saya mengalami pembelajaran itu ada pagi dan siang. Kalau ada bedanya Bu Novi. Jadi saya pernah berdiskusi siang jam terakhir itu anak-anak yang pertama karena mungkin sudah capek ya Bu ya, dengan materi yang sebelumnya sudah banyak, dengan pembelajaran yang sebelumnya sudah banyak. Kemudian jam terakhir saya diberi matematika. Wah itu rasanya beda sekali. Iya itu pas jam siang itu luar biasa. Baik berarti jadi kesulitannya adalah mengontrol waktu. Betul, itu mengontrol waktu. Bagaimana kita bisa memanage waktu untuk mengajak anak-anak dari awal hingga akhir kegiatan sampai refleksi itu tersampai. Itu kira-kira ada cara-cara buat ini supaya bisa memanage waktu, mengontrol waktu. Jadi ketika kita asik mengajar, kita pun bisa sedikit-sedikit sambil melihat waktu nih, ini masuk ke menit berapa, ada enggak buat cara-cara yang bisa memunculkan refleksi dan kembali. Ya mungkin untuk next ke depannya, mungkin sebelumnya pada saat awal saya mau diskusi kelompok anak kan memang saya tidak beritahu anak-anak kemarin itu udah diskusi kelompok itu mungkin untuk ada kan saya bilang ke anak-anak ini untuk diskusinya 15 menit ya, tapi nanti pada saat jam sudah 15 menit itu anak-anak belum, akhirnya saya menambah waktu lagi seperti itu. Nah mungkin untuk kedepannya supaya ini bisa terlaksana semua dari pembukaan kemudian inti penutup, saya bisa memasukkan semua sesuai dengan RPP saya ya, yang mungkin saya harus benar-benar memilih waktu. Kalau misalkan khususnya pada saat proses pembelajaran inti, kalau memang saya menginginkan waktu hanya 15 menit ya saya harus bisa 15 menit tepat. Nah mungkin kendalanya dari ya saya memang harus istilahnya gimana ya Bu ya, kayak siswa ya kalau menekan gimana, karena kan itu kan diskusi ya, mungkin siswa harus lebih
gerak cepat, lebih harus aktif, lebih istilahnya keras bekerjanya supaya waktu yang saya berikan 15 menit misalkan itu bisa benar-benar tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya akan menurunkan standar soal pada saat diskusi. Mungkin juga dari standar soal itu kan juga berpengaruh juga untuk anak. Biar nanti waktu yang saya sesuai dengan RPP saya ini bisa masuk semua dalam satu belajar. Banyak sekali sebetulnya ya Pak ide-idenya. Dari Bu Ati sendiri sudah bisa mengeluarkan idenya, gagasannya, upaya-upayanya ketika Bu Ati menghadapi ini, Bu Ati harus seperti apa. Bu Ati luar biasa sebenarnya, punya potensi loh Bu. Jadi artinya Bu Ati ini bisa menularkan mungkin ide-idenya ini mungkin bisa ke teman-teman yang lain Bu. Termasuk saya nih yang hari ini bisa Kita sama-sama coaching belajar. sama Bu Ati ini ya. Itu ya Bu. Kira-kira gini Bu Ati, ini tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar nih, mulai dari tahapan awal hingga akhir tadi setelah sampai umpan balik ini, kira-kira untuk kedepannya, untuk pengembangannya supaya bisa berjalan lebih baik lagi sesuai tadi angan-angan Bu Ati, kira-kira ini bisa diwujudkan dalam waktu berapa lama Ibu? Kalau keinginan saya sih pengennya semester depan itu sudah bisa. Kayak itu keinginan saya. Saya ingin anak itu bisa mencintai matematika. Yang saya inginkan seperti itu. Sama. Iya. Karena kalau terus terang aja kalau misalkan ada event seperti lomba ibu ya, itu saya tawari ke anak-anak. Tapi minatnya anak-anak itu masih kurang sekali ya. Itu saya pinginnya ya anak-anak juga ya mungkin juga kita karena terus terang aja mungkin karena kita sekolah SMK mungkin kita terkendalanya ya satu anak-anak itu adanya lebih cenderung ke materi produktif ya Bu. Itu kalau versi saya lihat anak-anak itu kan kita sekolah SMK Bu, ini yang diutamakan kan istilahnya kayak pelajaran produktifnya. Nah, saya ingin itu istilahnya pelajaran matematika, pelajaran termasuk adaptif itu juga bisa seimbang lah, walaupun mungkin mereka seringkali ibu kita belajar ini buat apa, nanti kita lulus juga bekerja ya. Yang saya bilang ke anak-anak gini, ya kan tidak harus semuanya bekerja, mungkin kuliah pun nanti ada matematikanya. Misalkan saya contohkan yang lalu nanti ada anak yang tanya ke saya loh, ada anak yang kuliah di jurusan ini itu ada pelajaran matematikanya. Nah itu kenapa? Nah ini salah satu materi ini tuh ada di materi perkuliahan seperti itu. Ya mungkin ya saya berharapnya ya itu angan-angan saya ya pengennya anak itu bisa ya mungkin kalau belum 100% suka matematika itu susah ya Bu. Ya bisa separuh lebih lah Bu. Karena memang saya tanya Bu, kalau setiap awal masuk itu saya istilahnya matrikulasi itu saya tanya gimana sih matematika itu, kemudian pembelajaran matematika itu seperti apa, kalian itu gimana dengan matematika, suka atau enggak? Memang Bu hampir ya separuh itu kan ada suka. Itu yang saya alami kalau pertama kali itu kan saya memang melakukan matrikulasi di awal, baru pertama kali masuk dia langsung dari saya survei dari anak-anak. Jadi kan kadang saya tanya ke anak-anak, kalian ingin pembelajaran matematika itu yang seperti apa? Oh yang santai Bu, yang hitung-hitungan cuma 1 tambah 1 seperti itu. Betul, pokoknya itu yang jangan yang sulit-sulit Bu. Jadi saya pikir ya itu harapan saya. Iya harapannya ya enggak harus harapan saya. Betul, biar anak itu lebih termotivasi lah. Saya tertarik tadi Bu ada kata-kata matrikulasi. Iya. Nah kalau Bu Ati bisa menyampaikan sedikit kalau ketika di matrikulasi itu anak-anak kita itu ada di level berapa ya Bu? Dari angka 1 sampai 10 sudah dianggap berapa pada kita? Khususnya mapel kita. Iya. Khususnya mapel. Betul. Kalau kemarin itu memang saya melakukan matrikulasi di kelas 10 dan kelas 12 ya Bu ya, karena kebetulan saya juga mampu kelas 12. Kalau kelas 10 itu kan memang saya baru itu, terus saya tanya kalau untuk levelnya ya mungkin karena satu kelas itu hanya beberapa Bu, memang rata-rata kalau saya tanya apa sih yang membuat kalau matematika, kan saya bertanya kesulitannya apa, kenapa sih kok kalian enggak suka atau enggak, itu mereka seperti itu. Iya Bu, kesulitannya ya karena malas Bu ngapalin rumus, malas Bu menghitung seperti itu. Ya mungkin kalau levelnya ya mungkin ya
sekitar 5 lah Bu ya. Saya nggak bisa untuk menjawab. Belum Belum, sangat belum. Terus terang. Nah, jadi dari angka 5 ini kan tadi Wati sudah menyampaikan Betul. berbagai upaya, gagasan. Iya. Kan nantinya suatu saat mungkin kita bisa. Iya, nanti kan ibaratnya kalau sekarang kita harus mengikuti anak ya Bu. Iya. Kita makanya kan saya di awal sebelum memulai itu tadi ingin pembelajarannya seperti apa. Saya mesti itu ke anak-anak. Dan dari situ kan saya bisa anak pinginnya seperti ini, pinginnya seperti ini. Idealnya Wati ingin ke level berapa? Iya, mungkin bisa ke 8 atau 9. Kalau 10 terlalu sempurna ya Bu ya. Iya, mungkin kalau enggak ya bisa 8 atau 9 lah. Iya, supaya dari 5 ke 8 Betul. ini perlu proses ya Bu. Kira-kira prosesnya apa ini Bu? Yang bisa Bu Wati lakukan supaya dari 5 naik ke angka 6, 7, 8. Ya mau nggak mau ya kita istilahnya gimana ya Bu? Menarik minat ke anak. Mungkin saya masih ini beberapa ini ya tadi yang penguatan tadi ya seperti memberikan motivasi itu juga termasuk mungkin saya akan lebih mencari lagi ya Bu ya, bagaimana sih anak itu biar minat ke pelajaran kita. Mungkin saya akan berusaha mencari ide lagi, iya carane dan anak-anak itu senang dengan pelajaran. Sementara yang sudah saya lakukan ya itu salah satunya dengan memberikan penguatan itu Bu. Alhamdulillah beberapa anak sudah mulai tertarik lah ya. Ini walaupun basic kita sekolah SMK ya mungkin ini Sudah pernah dicobakan Bu? Saya sudah itu cuma kata anak itu malu Bu, malu kenapa? Nggak apa-apa, silakan aja bertanya. Nah kadang ada anak yang bertanya, khususnya biasanya sebelum ulangan itu sudah ada anak itu. Karena mungkin anak itu merasa nggak paham, ya, jadi itu alhamdulillah sudah ada yang seperti itu. Kemudian tanya ke saya, Bu, ini caranya gimana? Biasanya sebelum itu kalau saya di depan penilaian harian ya ini ya nanti ada anak yang kadang datang, Bu mau tanya ini nggak paham, boleh nggak dijelasin? Mau nggak mau kita harus ibaratnya yang ngalahin ya. Kira-kira yang dirasakan apa Bu sekarang Bu? Setelah tadi cerita panjang lebar sama dengan luas dan saya ini. Rasanya gimana? Rasanya ya istilahnya pulang ya Bu ya. Karena kan di sini kita sebagai guru istilahnya harus mengajar dengan ikhlas, legowo, dan kita harus mengantar anak-anak didik kita. Dan tantangan kita memang satu ya materi ada pelajaran kita itu matematika. Itu membuat anak yang nggak suka ya sudah, karena kalau saya tanya itu memang ada yang memang benar-benar nggak suka dari awal itu juga berpengaruh. Dan bagaimana caranya kita bisa mengajak mereka itu biar menyenangi pelajaran kita seperti itu. Ya istilahnya rotok-rotok lah. Ya mudah-mudahan ya kita bisa bekerja sama nantinya untuk istilahnya biar anak itu bisa menjadi tertarik lah. Ya, pembicaraan kita siang ini menarik sekali. Ini kalau dilanjut juga nggak ada hentinya ini. Menyenangkan. Karena juga jarang bisa ketemu sama Bu Hati ini Pak. Ini pas jam bisa disesuaikan sehingga bisa ketemu, bisa gadok. Jadi Bu Hati tadi dari awal kita sudah melakukan proses pasca observasi ya Bu. Observasi kelas, setidaknya saya secara nggak sengaja juga meng-coaching Bu Hati ini. Meng-coaching Bu Hati, mendengarkan masalah-masalah Bu Hati, dan juga saya berusaha menggali potensi Bu Hati. Bu Hati itu bisa menemukan sendiri sebetulnya di dalamnya sudah yang Bu Hati sampaikan tadi benar-benar luar biasa. Bagian dari salah satu penyelesaian yang Bu Hati butuhkan. Bu Hati sangat berpotensi. Mungkin sebelum saya akhiri Bu, ini mungkin Bu Hati bisa menyampaikan refleksi sedikit nih tentang pertemuan kita hari ini. Apa yang Bu Hati dapatkan ketika kita bisa duduk bersama seperti ini, yang Bu Hati rasakan bagaimana, mungkin bisa diceritakan Bu. Mungkin untuk yang pertama, saya merasa istilahnya saya harus ternyata pada saat saya melakukan pembelajaran, kita merasa sudah istilahnya sudah memenuhi ini di admin, ternyata pada prakteknya itu masih ada yang kurang, tapi kan kita tidak menyadari. Nah,
dengan hal seperti ini kan saya juga jadi tahu Bu ya, maksudnya oh nanti kalau saya pembelajaran saya harus seperti ini, yang saya harus perbaiki ya harus seperti ini. Ya, sangat bermanfaat sekali Bu Novi. Di ini seperti saya bermanfaat sekali, jadi saya lebih tahu pengalaman saya yang sudah ya lumayan lama di SMK Nusa Putra 2 ini juga. Saya akan berusaha lebih baik lagi supaya nanti kedepannya bisa jadi baik. Terima kasih Bu Ati. Ya, sama-sama. Apapun yang kita lakukan hari ini juga tentunya semua nantinya untuk siswa kita ya Bu. Ya, tadi Bu Ati menyampaikan dalam waktu semester ke depan nanti kita lihat perubahannya. Betul, kita Saya ngikuti ya Bu. Kita nanti saling kolaborasi. Suatu saat berarti yang masuk kelas saya. Mungkin saya harus dipantau nih. Bu Novi kurangnya apa ketika di kelas? Soalnya kadang namanya manusia Bu, tidak jauh dari salah dan lupa semacam itu ya Bu. Kita saling koreksi, memberi masukan dan tentunya untuk kebaikan anak. Ya saya juga senang ya Bu ya, ada kayak kemarin Bu Novi melihat istilahnya saya remaja, jadi kan saya jadi tahu kekurangan saya di sini. Kadang ya itu kita merasa wis sudah pas, sudah ini ternyata ada yang kelewat. Nah betul-betul bermanfaat sekali untuk saya Bu. Itu yang benar, mungkin next ke depannya juga itu ya, jadi pas ya mungkin tidak harus setiap kali pertemuan berapa bulan sekali, mungkin kita sesama rumpun ya melihat pembelajaran ya Bu ya. Mungkin melihat pembelajaran saya pun melihat pembelajaran Bu Novi, jadi saya bisa tahu oh seperti ini Bu Novi memberikan pembelajaran seperti ini, mungkin bisa saya terapkan juga. Ya, Matur nuwun ya Bu Ati atas waktunya. Terima kasih. Semoga tidak bosan dan ini bisa berlanjut untuk pertemuan berikutnya ya Bu. Kita saling melengkapi, saling belajar bersama. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali berarti tadi ya. Iya, terima kasih. Sama-sama melakukan dialog pasca observasi. Saya berharap dari kegiatan perbicaraan ini baik Bu Novi maupun Bu Ati ini bisa saling mendapatkan kebermanfaatan. Kemarin betul-betul didampingi ya Bu ya, dari awal sampai ya. Nanti tidak langsung ujuk-ujuk Bu Novi datang gitu enggak ya, tapi ada proses. Iya, ada prosesnya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ada perasaan tertekan dari waktu supervisi Ya memang kaget ya Pak ya, karena Pak biasanya tidak disaksikan. Baru kali ini terus terang Pak, baru kali ini teman serumpun masuk Pak. Kalau biasanya kepala sekolah yang mensupervisi. Tapi kan atmosfernya mungkin berbeda Bu ya. Ya berbeda, terus terang berbeda Pak. Apalagi di shoot ya Pak. Ya luar biasa sekali. Ya terima kasih. Sekali nanti bisa saling kolaborasi, saling mengingatkan sehingga anak-anak tadi kalau dari percakapan berarti anak-anak ini buat apa belajar matematika kan berarti perlu pemahaman berenang. Iya. Di pembelajaran kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga anak bisa menemukan maknanya pemanfaatan saat belajar itu. Itu Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.